Angkatan 8 dari UPT SMP Negeri 2 Rembang Pangkas Kabupaten Waikara. Kali ini saya akan menyampaikan video aksi nyata, menyampaikan kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama dengan peserta ini di dalam kelas, dan menyampaikan sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat atau rekan kerja saya di UPT SMP Negeri 2 Rembang Pangkas tahun 2023. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Semoga kehadiran kalian hari ini menambah ilmu dan wawasan sehingga kalian nanti akan menjadi siswa atau murid-murid yang berprestasi dan mendapatkan keahlian. Amin ya. Amin. Terima kasih. Pagi hari ini karena kita tahun pelajaran yang baru, maka dalam pelajaran bahasa Indonesia ini kita sepakati untuk membuat suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu keyakinan yang perlu kita yakini bersama, atau nanti kalau seandainya ada suatu pelanggaran di dalam kelas, maka kalian bisa meyakini apa kesalahannya dan bagaimana solusinya. Bisa dipahami ya? Nah, itu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kalau dulu itu namanya peraturan di dalam kelas. Hanya saja sekarang ini keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Apa contoh kata negatifnya? Dilarang. Itu kan negatif. Dilarang ribut. Pasti kalian ribut, benar nggak? Dilarang ribut, ribut aja kalian. Dilarang mencontek. Apa kira-kira? Pasti nyontek. Jadi kata-kata itu diubah. Mencontek adalah perbuatan dosa. Kira-kira kalian mau nyontek nggak kalau kalian seperti itu? Tentukan apa saja yang akan kalian lakukan di kelas ini yang boleh dan tidak boleh. Kalau misalkan tadi adalah ribut ya, kira-kira kalimatnya apa? Kalian bentuk sendiri, bisa? Oke, kalian buat sendiri keyakinan kelasnya apa saja dari kelompoknya masing-masing. Itu contohnya tadi ya. Contohnya saya beri contoh di sini. Ada di sini nih. Selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Nanti kalau ada barang orang biasanya tidak boleh diambil kalau belum ada izin dari pemiliknya. Kalian membuat kalimat seperti ini, bisa ya? Oke, sekarang silakan buat kelompoknya. Boleh diperhatikan ya. Nah, kita akan buat keyakinan kelas dengan menggunakan tabel Y. Nanti kartonnya boleh kalian tulis, boleh kalian buat seperti ini. Kartonnya dibagi kan itu segi 4 ya. Nah, kalian garis buat seperti ini, langsung di sini ditulis terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian tulisan-tulisan ini kalian tulis di kertas yang saya bagikan tadi. Boleh misalkan ada 10. Harus kena semua, tapi setiap kelompoknya kayak gini ya. Nah, boleh tulis apa keyakinan kelas yang ingin kalian mau. Kalau sudah kalian tulis, tempel di sini. Kalian ini kan dengan kelompoknya, musyawarahkan dengan kelompoknya. Bisa? Ini sebagai contoh nih. Terlihat itu berarti apa yang kita lihat. Misalkan yang pertama berbagi. Berarti kita harus saling berbagi. Yang kedua berperilaku, artinya adalah kegiatan yang kita lakukan. Contohnya tersenyum ramah. Apa kira-kira? Berarti kita harus selalu terlihat tersenyum. Itu keyakinan daripada kelas ya. Nah, ini jadi kalimat ini contohnya ada 3 yang perlu kita tulis, yaitu pertama terdengar, terlihat, dan berperilaku. Oke, silakan dibuat dan didiskusikan dengan kelompok.
komunikasikan kepada anak-anak murid di dalam kelas, yaitu melaksanakan keyakinan kelas supaya nanti pada saat pembelajaran keyakinan kelas itu bisa digunakan dan bisa menjadi suatu motivasi bagi siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang keyakinan kelas. Yang pertama adalah terdengar. Kalimat pertama adalah satu orang berbicara. Artinya, ketika ada satu orang yang berbicara, yang lainnya harus diam karena supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, saya boleh minta tolong. Artinya sebelum kita minta tolong, kita harus meminta izin kepada orang yang akan menolong kita. Yang ketiga, apakah kamu butuh bantuan? Artinya kita harus saling membantu kepada orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, terlihat. Yang kalimat pertama adalah kondisi kelas yang bersih. Artinya kondisi kelas kita harus bersih saat pelajaran sedang berlangsung agar suasana kelas menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, suasana kelas yang tenang dan tentram, artinya di saat pembelajaran berlangsung, suasana kelas harus sunyi atau tenang agar si pemateri atau Pak Guru dapat menjelaskan materi dengan mudah. Yang ketiga, berbagi sesama teman. Artinya kita harus saling berbagi kepada semua teman atau teman yang membutuhkan. Yang ketiga, berperilaku. Kalimat pertama adalah saling menghargai. Kita harus saling menghargai kepada semua perangkat sekolah, baik guru, kepala sekolah maupun teman-teman semua. Yang kedua, menghormati guru. Itu adalah sikap utama kita di sekolah, yaitu menghargai guru. Yang ketiga, tidak melanggar tata tertib. Bila kita melanggar tata tertib, maka kita akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perilaku yang kita perbuat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dulu untuk para presenter yang sudah menyampaikan materi yang sudah kalian diskusikan. Tepuk tangan dulu.
yang terdengar, yuk kita bantu bersama. Yang kedua, satu orang berbicara. Yang ketiga, saya boleh meminta tolong. Keempat, apakah kamu butuh bantuan? Kelima, meminta izin ketika ingin keluar kelas. Keenam, ribut adalah tindakan yang tidak bijak. Yang ketujuh, yuk kita buang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, terima kasih ya. Yang kesembilan, tolong ya. Yang kesepuluh, nanti akan segera saya kembalikan. Ke-11, salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak yaitu menyampaikan apa yang saya sudah dapatkan selama 2 bulan ini, yaitu terkait dengan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, yaitu untuk pengambilan aksi nyata. Saya akan mulai. Yang pertama, apa itu guru penggerak dan apa fungsinya? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kami di sini untuk guru penggerak itu dituntut untuk menjadi agen perubahan, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Artinya mereka dilibatkan dalam segi pembelajarannya, tidak hanya kita sebagai guru yang pusat informasi saja. Artinya kita menggerakkan siswa supaya mereka mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi dilibatkan. Selama ini saya juga masih sebagai teacher center, sebagai sumber informasi dari saya yang menyampaikan, siswa hanya mendengarkan. Ternyata di dalam pembelajaran ini perlu adanya keterlibatan daripada siswa supaya pembelajaran itu menyenangkan dan mereka juga merasa dilibatkan sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Tujuannya apa? Yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, salah satunya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali saya berada di SMP 2 Bangkakas ini, di mana di sini dengan guru-guru senior kita yang sudah memberikan peraturan yang begitu baik ya, sehingga saya pada saat presentasi di ruang kolaborasi bersama dengan teman-teman bisa berikan contoh, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini salah satunya yaitu budaya salam. Itu yang kedua yaitu budaya untuk melaksanakan kegiatan beribadah secara bersamaan. Nah, di tempat kita sudah luar biasa ya, setiap sholat wajib anak-anak tidak perlu diperintah, mereka sudah tahu apa tugasnya dan di mana tempat duduknya, dan itu melaksanakan kegiatan antri. Nah, itu menjadi contoh, saya memberikan contoh sekolah kita gitu, dan alhamdulillah hasilnya juga teman-teman yang lain ingin untuk memberikan contoh. Satu ini hanya menyampaikan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu tujuan daripada pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat pada manusia, pada anak-anak itu sebenarnya adalah bermain yang pertama. Makanya kita tidak heran bahwa anak itu datang ke sekolah sangat bahagia karena mereka bermain. Nah, sekarang tugas kita sebagai guru yaitu bagaimana kita memberikan pendidikan dengan menuntun mereka dengan permainan. Permainan contohnya di TK. Jadi mereka tuh banyak bermain di sana, bermain sambil melakukan, biasanya seperti itu. Kemudian salah satunya yang saya ambil yaitu konsep KHD itu harus mandiri, yaitu tidak ketergantungan dengan orang lain. Jadi seorang guru perlu memberikan pemahaman mandiri untuk kebutuhan di dunia dan kebutuhan akhirat. Nah, artinya sini mandiri itu kita sebagai guru membimbing supaya siswa itu mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik untuk dirinya, untuk keperluan di dunia dan keperluan di akhirat, dan itu nantinya akan merasuk ke dalam jiwanya sehingga tidak perlu kita suruh-suruh lagi, sudah timbul dari dalam dirinya. Selanjutnya yang masih ada di sekitar kita saat ini adalah siswa itu masih banyak yang bekerja membantu orang tuanya.
Nah ini sekarang kita melaksanakan kegiatan full day. Sudah saya sampaikan kepada siswa kemarin karena banyak yang bilang, aduh Pak saya ini mau ngari dan sebagainya. Jadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalian tuh bukan usia kerja tapi usia belajar di sekolah, dan yang bekerja itulah orang tuamu. Untuk mencari nafkah adalah orang tuamu. Membantu itu boleh tapi tidak sepenuhnya kalian yang harus bekerja. Saya seperti itu yang saya sampaikan. Itu tadi sudah saya jelaskan apa saja kodrat anak. Yang pertama bermain, jadi siswa itu sebenarnya adalah bermain, cenderungnya bermain dengan teman sejawatnya. Kemudian tugas dari seorang guru adalah mengarahkan, menuntun anak dalam pembelajaran dengan berbagai metode. Boleh saja metode yang disampaikan adalah tentang permainan itu tadi. Kemudian cipta, rasa, dan karsa ini adalah pembentukan karakter. Cipta, rasa, karsa. Cipta kognitif, karsa afektif, dan menciptakan karsa nanti akan ada timbul psikomotor. Nah, alam keluarga menjadi ruang anak untuk mendapat teladan, tuntunan, pelajaran dari orang tua. Jadi yang saya dapatkan kemarin, dan ini sebenarnya memang sudah kita ketahui bersama bahwa pendidikan utama itu adalah di dalam keluarga. Membentuk kodrat anak itu sebenarnya adalah keluarga. Kita di sekolah ini tidak bisa membentuk, hanya meluruskan. Sifat-sifat baik itu sebenarnya di keluarga, yaitu dari orang tuanya. Kalau di sekolah itu kita meluruskan yang sudah terbentuk, kita luruskan, meluruskan kodrat daripada anak tersebut agar menjadi lebih baik dan terbiasa hingga nanti dewasa, seperti itu. Selanjutnya nilai yang ketiga yaitu maksudnya modul yang ketiga yaitu nilai dan peran guru penggerak. Di sini ada 5 nilai. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk berpihak pada murid, yaitu menggerakkan atau mengutamakan kepentingan daripada murid. Kepentingan yang pada murid itu adalah belajar, dan kalau bisa itu berpusat pada murid. Jadi siswa itu yang kita libatkan. Kita misalkan berikan suatu pemantik, nanti siswa itu akan menjawab. Dan di dalam pembelajaran, setelah saya belajar itu tidak boleh kita mengatakan kata salah kepada siswa. Karena kalau kita bilang itu salah, maka siswa itu tidak akan mau lagi untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi kita luruskan dan kita beri apresiasi. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri ini seorang guru harus mandiri untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Apa saja contoh mandiri? Yaitu kita diminta untuk melakukan pembelajaran secara mandiri melalui pelatihan-pelatihan dengan tidak ada paksaan atau unsur yang ditugaskan oleh sekolah atau dinas pendidikan ataupun pihak lain. Artinya dari diri kita. Saya di PME Mandiri banyak ya. Di situ ada cara kita belajar pada murid, berpihak pada murid, belajar mandiri seperti apa, kemudian bagaimana cara belajar yang menyenangkan, itu ada semua di aplikasi PMM atau platform Merdeka Belajar. Nah, hanya saja di sana dituntut kita untuk ada aksi nyata. Aksi nyata itu perlu adanya umpan balik daripada rekan kerja kita. Nah, itu mandiri. Jadi selama ini saya alhamdulillah waktu kemarin pandemi itu banyak sekali kegiatan mandiri yang saya laksanakan, sehingga pada saat pembelajaran guru penggerak saya sudah memiliki sertifikatnya. Dan hal itu bisa memotivasi teman-teman yang di dalamnya. Kemudian yang ketiga reflektif. Reflektif itu adalah setiap kita pembelajaran, di akhir pembelajaran itu kita menanyakan umpan balik, apakah kita berhasil atau tidak mengajar. Tanyakan dulu, apa yang kamu dapatkan hari ini, bagaimana perasaan kamu. Nah, kalau misalnya tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan, berarti kita tidak berhasil dalam mengajar. Tapi kalau ada yang nyangkut, walaupun sedikit, berarti anak itu memperhatikan. Itulah reflektif. Kemudian inovatif, yaitu memunculkan hal-hal yang baru dan tepat guna. Dan terakhir kolaboratif, itu kerjasama saling ketergantungan antara kita, dewan guru beserta dengan siswa. Ketergantungan di sini artinya adalah kita seorang guru itu saling bantu bahu-membahu untuk mewujudkan atau dalam kesulitan mengajar. Misalkan kita, kayak misalkan saya misalkan gaptek nih, nah ada teman yang bisa dengan Pak Sodik, bisa saya minta tanya, itu adalah kolaboratif. Jadi kita sama-sama. Kemarin pesan dari fasilitator menyampaikan bahwa bekerja sendiri itu lebih sulit daripada bekerja bersama. Kalau kita kerja kolaboratif, segala sesuatunya itu akan terselesaikan dengan mudah. Yang ketiga yaitu visi guru penggerak. Nah, di sini visi guru penggerak ada beberapa tahapan. Visi itu yaitu suatu harapan, cita-cita, keinginan, dan seterusnya ya. Nah, visi guru penggerak ini adalah keinginan saya yang ingin saya wujudkan gitu.
Dan visi ini sebenarnya kalau kita sudah bisa berkolaborasi bersama, yaitu untuk membentuk satu visi daripada sekolah. Nah di sini untuk visi itu ada langkah-langkahnya untuk membuat visi. Salah satunya yaitu dengan adanya Bagja. Yang pertama itu yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan atur eksekusi. Ini tidak perlu saya sampaikan karena banyak sekali. Untuk buat Bagja ini kami butuh waktu 2 minggu kemarin untuk berkolaborasi membuat satu buah visi. Dan visi saya yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas dan kreatif dengan prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu pembelajaran yang menyenangkan pada murid. Nah ini yang penting yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama adalah tentang disiplin. Nah disiplin ini ada di situ ada pertanyaan, mari kita tanyakan dengan diri kita sendiri bagaimana perilaku kita berperilaku. Yang pertama, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah ada udang di balik batu kalau bahasa Indonesianya? Atau kita takut dengan atasan? Nah sini disiplin itu yang perlu ditekankan pada anak-anak karena kita punya tata tertib. Ada kadang anak itu datang ke sekolah itu hanya takutnya dengan tata tertib, dia tidak menjiwai. Nah, seperti itu. Jadi di sini disiplin biasanya adalah identik dengan kepatuhan. Disiplin jika dibawa dalam kegiatan pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid patuh kepada tata aturan sekolah, patuh dengan tata aturan kelas. Jika melanggar maka akan mendapat hukuman. Tetapi dalam konsep disiplin positif, yaitu membimbing bukan disiplin diri karena motivasi internal atau intrinsik untuk mewujudkan murid yang merdeka. Artinya disiplin di sini adalah diharapkan siswa itu dari dalam dirinya tumbuh kesadaran supaya dia itu mampu untuk menjadi siswa yang taat gitu dengan peraturan yang sudah ada. Jadi tidak ada paksaan. Kamu tidak masuk maka saya hukum misalnya. Jadi nggak ada pikiran seperti itu lagi untuk muridnya. Tujuan daripada disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kalau dia tadi disiplinnya bukan dari diri, biasanya itu bersifat hanya kalau di sekolah ini hanya berlaku di dia sekolah. Setelah dari sini dia tidak akan disiplin lagi karena ada rasa keterpaksaan. Dan itu yang perlu kita tumbuhkan dan kita kembangkan, kita sama-sama sampaikan kepada murid untuk disiplin itu adalah berasal dari diri atau dari intrinsik. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang biasanya melakukan suatu kegiatan atau disiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang penting saya nyaman, saya ikuti saja. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini biasanya ada anak-anak kita yang cari muka bahasa sekarangnya. Nah, saya cari muka lah supaya saya dapat penghargaan dan dapat nilai daripada seorang guru tersebut bahwa saya ini adalah orang baik gitu. Nah itu ada. Kemudian mengharapkan imbalan. Imbalan sini artinya adalah supaya mendapatkan nilai bagus dan seterusnya. Nah yang paling bagus adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Berarti dia tidak berbohong. Dia tahu bahwa kalau dia melakukan itu adalah untuk dirinya sendiri dan jangkanya panjang. Dan dia tahu dampaknya apabila dia melakukan dengan ikhlas, maka dia juga akan mendapatkan itu di kemudian hari, imbalan yang diberikan oleh orang lain dengan tidak disadari. Nah selanjutnya hukuman dan penghargaan di sini ini saya sampaikan karena menurut saya ini penting adalah kita kalau hukuman itu sebenarnya begini. Hukuman itu ada sesuatu yang tiba-tiba. Kalau konsekuensi beda. Kalau konsekuensi udah tahu bahwa udah ada kesepakatan. Seperti tata tertib itu namanya konsekuensi. Apabila terlambat 5 menit misalkan dia akan keliling lapangan, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman adalah sesuatu yang terjadinya tiba-tiba. Anak membuat suatu kesalahan langsung kita panggil, langsung kita, kalau saya kemarin Pak Radita itu adalah hukuman bagi dia. Nah ada perbuatan yang di luar kendali, itu hukuman.
Nah, hukuman ini sebenarnya ada tabelnya, yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sementara yang ketiga itu restitusi. Restitusi itu adalah mengembalikan kondisi murid diterima kembali dalam kelompoknya dan menyelesaikan masalah dari dirinya sendiri. Jadi dia tahu kalau saya melakukan sesuatu, apa kira-kira yang akan saya lakukan setelahnya untuk memperbaiki dirinya tersebut. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di sini yang perlu, ini mungkin perlu diterapkan oleh wali kelas. Kalau biasanya kita di sekolah itu membuat suatu peraturan kelas, nah sekarang perlu adanya keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya ada kalimat negatifnya. Contoh kalimat negatif adalah dilarang. Kalimat dilarang itu atau jangan, biasanya anak malah senang dengan kalimat itu. Kalau dilarang pasti mereka melakukan kegiatan yang dilarang tersebut. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, maka anak itu pasti akan membuang sampah sembarangan. Memang gitu kodratnya. Kalau dalam ilmu parenting itu yang kita larang, itu yang mereka lakukan seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama oleh warga kelasnya. Ada wali kelas atau guru, kemudian anak-anaknya. Jadi semua itu adalah dari dirinya. Selanjutnya keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya secara menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, ini salah satu pernyataan universal yaitu nyaman. Kalimat nyaman ini tidak bisa dinilai dengan angka, tapi hanya bisa dinilai dengan rasa. Nah, nyaman itu adalah salah satu contoh daripada keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu bisa menggunakan tabel T atau tabel Y. Contoh untuk kelas 7. Ini keyakinan kelasnya itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di sini ada kata-katanya adalah kami meyakini bahwa menghormati itu sangat penting bagi semua orang. Nah, kalau kita buat dia suatu peraturan kelas, yaitu contohnya adalah harus saling menghormati kepada guru dan mengembalikan barang milik orang lain, itu pasti mereka tidak akan hormat terhadap guru. Itu pernah terjadi ya, karena kami kemarin itu diberikan contoh videonya. Nah, itu benar-benar dilarang kalimat-kalimat negatif tersebut. Selanjutnya bekerja, contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini di dalam kelas. Nah, kita sebagai seorang guru sangat mudah apabila ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Gampang caranya, yaitu karena keyakinan kelas ini harus ditempel di dinding. Jadi kita tinggal sampaikan keyakinan kelas apa yang kamu langgar dan konsekuensinya apa. Di sini juga harus dijelaskan juga dan ditulis juga apa konsekuensinya apabila mereka melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, karena ini berasal dari mereka, tentunya yang menulis itu nanti yang akan bersikeras untuk teman-temannya mampu untuk memperbaiki kesalahan daripada yang dilakukan oleh temannya. Selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini harapannya yaitu tidak ada diskriminasi antara teman-teman yang lain. Karena biasanya pengalaman ya, karena kalau dalam kelompok itu langsung ditumpuk. Nah, ada beberapa siswa itu yang tidak mengerti pembelajaran, tidak paham gitu. Jadi dikucilkan, tidak mau bekerja seperti itu. Nah, jadi di sini dia merasa diterima dan saling bekerja dalam suatu kelompok. Ini juga adalah contoh untuk hormat, datang tepat waktu, untuk tampak seperti datang tepat waktu, untuk tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Nah, jadi di sini jangan ditulis itu kita harus hadir pukul 7.30. Tidak perlu, kita cukup nulis datang tepat waktu. Apabila kita meyakini datang tepat waktu, maka
akan terbentuk di pikiran anak-anak itu bahwa saya harus datang tepat waktu, dan waktunya pun mereka sudah paham beberapa sesuai dengan kesepakatan daripada sekolah. Nah, ini contoh dari PKRK kelas tadi, banyak ya, ini kelas 7. Ini bisa mungkin diterapkan. Contohnya dalam tabel Y itu terdengar satu orang berbicara. Itu keyakinan kelasnya. Berarti pada saat guru menyampaikan pembelajaran, cukup satu orang berbicara, gurunya saja misalkan, atau ada teman yang presentasi. Yang lain diminta untuk diam, cukup kita melihat daripada keyakinan kelas itu. Yuk saya bantu, contohnya. Yuk saya bantu ini contohnya apabila ada teman-teman kita yang merasa kesulitan, anak-anak murid, ada yang kesulitan dalam proses pembelajaran. Di dalam keyakinan kelas sudah dibentuk, ada tulisan yuk saya bantu, maka kita cukup menyampaikan apa keyakinan kelas kita pada hari ini, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Berarti kalau ada teman yang susah, kita perlu untuk membantu. Untuk yang lainnya seperti ini ya, udah ada di dalam layar. Berperilaku, tersenyum ramah, terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, berarti harus empati pada orang lain apabila ada orang lain yang merasa kesulitan atau mendapatkan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Nah, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada yang pertama penghukum. Ini adalah jenis-jenis daripada posisi kontrol yang biasanya diterapkan oleh seorang guru. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan, biasanya bisa dia verbal maupun fisik. Nah, setelah belajar di guru penggerak ini banyak sekali yang ilmu yang saya dapatkan, dan berharap saya konsisten untuk berubah dari seorang penghukum menjadi seorang manajer. Nah, contoh daripada penghukum, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, biasanya saya itu kalau kamu tidak mengerjakan tugas, awas kamu. Nah, itu penghukum. Siswa yang merasa dihukum itu biasanya mereka bukannya malah nambah senang, mau mengerjakan, akan tetapi tertekan dan cenderung tidak peduli, bodo amat. Saya dimarah gak masalah, saya udah terbiasa, bahkan ada yang berubah. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya kita sebagai guru yaitu menggunakan kalimat yang lembut, tetapi ada kalimat yang membuat mereka itu merasa tidak nyaman. Contohnya, Bapak sangat kecewa sama kamu. Kamu seharusnya tidak terlambat hari ini. Apa kamu tidak kasihan kalau seandainya Bapak ini dibawa oleh kepala sekolah? Nah, di situ akan timbul merasa bersalah. Saya sudah membuat rasa bersalah guru saya ini dipapali, dimarah oleh kepala sekolah. Nah, ini sebenarnya lebih parah dampaknya daripada penghukum, karena membuat rasa bersalah ini akan membuat dirinya merasa tidak berguna, dan nanti akan timbul rasa dendam kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain tentunya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, di sini biasanya adalah guru pada posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh kalimatnya adalah, ya sudah kali ini nggak apa-apa, tapi demi Bapak besok nggak diulangi lagi ya. Itu adalah kalimat sebagai posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau, yaitu dia tugasnya hanya memantau. Setelah memantau itu nanti dia akan menyampaikan sesuai dengan konsekuensi atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu sudah pekerjaan yang sudah kamu langgar, kamu tahu konsekuensinya. Itu adalah salah satu contoh daripada posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Yang paling baik dari antara 5 posisi kontrol ini adalah sebagai seorang manajer. Karena seorang manajer itu dia mampu untuk membuat suatu masalah itu menjadi redam dengan tidak membedakan antara yang berbuat salah dengan yang membuat salah. Ditanya terlebih dahulu. Jadi 2 orang berbuat salah misalkan, nah dua-duanya akan ditanya. Jadi tidak memihak salah satunya.
setelah ditanya nanti dari kedua itu ditanya apa kira-kira keyakinan kelas yang sudah dilanggar, kemudian apa konsekuensinya dan bagaimana seharusnya solusi yang akan mereka dapatkan. Jadi solusi itu berasal dari diri daripada pelajar itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau solusi dari dirinya sendiri itu cenderung nantinya dia akan tahu kesalahan dia dan dia tidak akan melanggar lagi dibandingkan dengan solusi yang kita sampaikan daripada seorang guru. Jadi kalau kita yang menyampaikan konsekuensi dari kita, biasanya mereka merasa terpaksa dan cenderung kita masuk ke sini pembuat merasa bersalah. Itulah tadi 5 posisi kontrol. Nah, dari posisi kontrol kita berpindah ke segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ini sebenarnya mirip dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Yang pertama yaitu perlu adanya menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa kita yang bermasalah, yang pertama-tama itu adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Yaitu kita mendengarkan dulu dari kedua belah pihak. Apa masalahnya? Kalau kami kemarin itu diberi contoh 2 orang anak pelajaran olahraga kesenggol kakinya sehingga mereka berantem dan tarik-menarik sehingga terlepas baju kancing bajunya salah satu temannya. Dipanggil oleh guru. Pada saat dipanggil oleh guru, di saat itu langsung ditanya oleh gurunya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, nanti yang merasa tidak bersalah ini akan melocos. Dia akan menyampaikan apa yang dialaminya. Nah, disitulah kita akan menstabilkan. Jadi kita belum bisa menarik kesimpulan apa yang penyebab yang terjadi. Kemudian secara tidak langsung anak itu akan menjelaskan kronologinya. Setelah itu kita dengarkan dari pihak satunya yang melakukan kesalahan. Setelah itu, setelah menstabilkan identitas, yaitu yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan kepada yang berbuat salah itu kita tanya, kamu pastinya punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, di sini pasti nanti akan dijelaskan oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kalimat, contoh kalimat daripada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanya keyakinan kepada keduanya, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, kemudian keyakinan kelas apa yang seharusnya disepakati dan konsekuensinya seperti apa. Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanyakan kepada anak tersebut. Pada saat kita menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, tentunya dia akan menjelaskan apa yang dia inginkan untuk memperbaiki dirinya. Dan setelah itu diberikan pengarahan, baru kita berikan pengarahan kepada kedua anak yang membuat masalah tersebut. Itu saja sekelumit ya ilmu yang saya dapatkan. Saya menyampaikan ini adalah pengalaman yang akan kita lakukan ke depannya. Kita berproses supaya kita menjadi seorang manajer dalam kelas dan mewujudkan bagaimana caranya supaya siswa itu senang terhadap diri kita. Saya berusaha untuk berubah menjadi lebih baik tentunya, karena saya akui selama ini masih melakukan suatu posisi kontrol penghukum, dan itu memang saya lihat dampak negatifnya banyak siswa yang jauh terhadap diri saya, bukannya menurut malah tidak menurut. Dan kita sama-sama berproses, nanti ada hasilnya yang positif, tentunya itu adalah untuk sekolah kita ini menjadi lebih baik. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman semua, mungkin yang nanti belum mendapat undangan PPG bisa untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini, karena secara otomatis kalau sudah melakukan pendidikan selama 6 bulan akan direkognisi sertifikatnya secara tidak ikut pendidikan dalam UP ya, dalam PPG, dan langsung mengikuti UKM PPG, artinya ujian post-testnya lagi. Jadi tidak ikut
kegiatan pembelajaran. Dan di sini banyak sekali manfaat yang saya rasakan, yaitu yang pertama itu memperbaiki sistem mengajar kita kepada peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Karena Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi cuplikan video yang sudah saya buat. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.